Oke, selamat pagi semuanya. Ya, ketemu lagi dengan saya. Luar biasa sekali ini peserta sudah mulai masuk ya. Selamat pagi, saya ucapkan semoga semuanya tetap sehat. Bagi yang berpuasa, semoga lancar ya ibadahnya. Tinggal berapa hari lagi. Sukses buat Anda semuanya. Nah, seperti biasa pada pagi ini, saya akan membawakan sesi yang bertemakan handling objection atau handling complaint. Nah, kira-kira dari teman-teman sudah mulai banyak yang mendapatkan komplain atau mulai mendapatkan, pertanyaan-pertanyaan atau keraguan dari, konsumen Anda mungkin atau rekan-rekan kerja Anda atau prospek Anda yang baru. Ya, yang pernah mendapatkan komplain atau pernah mendapatkan pertanyaan, seputar keluhan tentang produk, mungkin tentang bisnis, boleh, kasih jempolnya. Ya, Anda bisa kasih tanda seperti ini. Nah, oke, ada ya? Oke, ya, thank you. Ya, jadi, nanti sesi ini saya akan bawakan secara praktis ya, tidak panjang-panjang. Kenapa? Karena memang, sepertinya ini akan sangat menarik kalau kita bawakan lebih banyak ke tanya jawab. Jadi supaya nanti rekan-rekan semuanya bisa mendapatkan manfaat dan yang penting nanti sesi ini bisa Anda sharing-kan lagi ke rekan-rekan kerja baru Anda dan juga membuat Anda semakin percaya diri untuk bisa menjawab keraguan mereka. Oke? Nah, buat yang baru masuk ke meeting online ini, saya ucapkan selamat datang. Saya akan segera mulai, nanti di akhir sesi kita akan buka tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, seperti biasa Anda bisa chat aja, nanti saya akan bacakan, lalu atau mungkin juga Anda bisa raise hand supaya saya bisa buka speaker-nya. Oke, setuju ya? Nah, berbicara tentang handling komplain, banyak orang saat ini mungkin yang baru pertama kali mencoba untuk men-sharing-kan produk ataupun men-sharing-kan bisnisnya, mereka sudah mulai merasakan bahwa kok ada yang bilang produknya mahal, kok konsumen saya membandingkan dengan, produk-produk yang ada di pasaran, atau mungkin justru ada yang mulai membandingkan secara harga yang ada di marketplace atau yang ada di pasar konvensional. Nah, berbicara tentang komplain atau, objection, keraguan dari konsumen Anda, itu adalah hal yang wajar. Kebetulan saya Tuti dari Semarang ya, saya bergabung di HDI itu sudah sejak 2004 sebetulnya, tetapi saya dulu 2 tahun hanya sebagai konsumen. Nah, kemudian, setelah mentor saya, upline-upline saya itu secara rutin, konsisten, terus selalu follow up saya, hingga pada satu titik akhirnya saya tergerak ingin menjalankan bisnisnya, ya kurang lebih sekitar 2006 lah saya mulai aktif. Nah, di situ saya juga mendapatkan pengalaman yang sama, mungkin seperti yang hari ini Bapak Ibu rasakan, begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan tentang produk, tentang bisnis yang awal-awal saya ini selalu bingung cara jawabnya gimana ya, gitu. Nah, beruntung ada support system yang luar biasa, Billionaires, jadi berjalannya waktu, karena saya sudah konsumsi produk juga awalnya, saya mengikuti pelatihannya, dan semakin banyak komplain yang saya terima, akhirnya saya semakin banyak belajar. Nah, untuk itu, hari ini saya akan sharing-kan pengalaman saya. Jadi ini ceritanya saya berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang kepingin tanyakan, kok saya dapat pertanyaannya seperti ini, langsung aja diketik di chat ya. Oke, apa yang ingin saya sharing-kan buat teman-teman. Nah, iya, berbicara tentang handling objection. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang, waduh ini kok pas pertanyaannya ke saya, Anda bisa screenshot aja dari HP Anda. Ya, berbicara tentang handling objection, saya ingin kita open dulu ya. Bagi teman-teman di sini mungkin ada yang profesinya sudah punya usaha sebelumnya, atau mungkin Bapak Ibu sudah punya bisnis, atau mungkin ada yang punya toko gitu ya. Nah,
Ayo kita kupas sama-sama. Sebetulnya kalau kita mendapatkan objection atau komplain, itu namanya berarti kita punya customer yang mulai kepingin dilayani lebih baik. Betul ya? Nah, sebetulnya apa sih customer itu? Nah, dalam bisnis apapun, kita itu pasti terkait dengan customer. Oke? Mereka tidak tergantung kepada kita, tetapi kita butuh mereka. Ya. Nah, yang perlu dipelajari di sini adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyadari bahwa customer itu bukan penghasil uang untuk kita, ya. Jadi customer itu bukan mesin ATM, ya. Jadi customer itu mereka yang juga punya perasaan yang perlu diperlakukan dengan baik dan harus kita berikan respect atau penghargaan. Oke, customer itu akan datang tentunya dengan kebutuhan dan keinginan mereka yang bermacam-macam, Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah sebetulnya melayani para customer. Nah, berbicara tentang customer tadi, di sini tentunya Bapak Ibu sudah mulai punya lebih dari satu customer, betul ya? Lebih dari satu pelanggan. Yang awalnya mungkin hanya tertarik dengan madunya, atau mungkin dia tertarik dengan bee pollennya, atau tertarik dengan propolis karena ini sedang dalam kondisi wabah pandemik, atau mungkin juga ada yang awalnya bergabung dengan Anda karena tertarik dengan skincare. Nah, apapun itu, mereka adalah customer atau pelanggan kita yang harus kita layani. Oke. Nah, saya akan lanjutkan perihal tadi ya dengan customer ya. Jadi mereka datang kepada kita itu dengan kebutuhan dan keinginan yang macam-macam. Nah, seringkali kita ini mendapatkan pertanyaan dari A sampai Z, padahal kita merasa pusing gitu ya, aduh pertanyaannya kok banyak banget sih, padahal itu bukan dari satu orang loh, kan berasal dari beberapa customer atau pelanggan kita. Nah, tugas kita adalah sabar, mendengarkan, dan kita harus melayani apa yang mereka butuhkan. Oke? Nah, yang berikutnya yang kita juga harus tahu di sini ya. Nah, faktanya apa sih tentang customer ini? Customer itu adalah aset yang terbesar dalam bisnis kita. Customer itu yang nantinya akan membayar bonus kita kalau dia loyal, omsetnya ada terus ya. Dan customer itu akan mencari sesuatu yang menarik perhatian, ya. Tidak akan ada pekerjaan atau perkembangan, tidak ada keuntungan profit yang muncul tanpa adanya customer. Jadi, Anda harus menjadi pilihan yang terbaik bagi customer Anda. Nah, ini faktanya. Dan satu hal yang menarik di sini yang ingin saya sharekan kepada Bapak Ibu, hari ini terkait dengan platform semua serba cepat dalam format digital. Ya, kalau kita berbicara tentang digital marketing, boleh dibilang hari ini tidak ada pelanggan yang loyal, kecuali itu rekan kerja Anda yang aktif. Ya, kalau mereka itu hanya mencari produk, hari ini dengan konsep kita beradaptasi dengan kondisi digital marketing, Anda akan dituntut untuk lebih cepat lagi merespon mereka. Jadi misalkan ada yang tanya nih, madu sekilo harganya berapa? Anda menjawab gitu ya, sekian, Anda ketik. Terus orangnya nanya lagi, kalau mau dikirim ke luar pulau, misalkan dia nyebut ke Sulawesi harganya berapa? Terus Anda nggak jawab-jawab nih ya, karena mungkin Anda punya kesibukan apa. Dan customer itu sekarang kalau menunggu lebih dari 5-10 menit, mereka nggak sabar. Mereka bisa cari tahu sendiri. Nah, kalau misalkan nyantol ke marketplace yang pasar online, mereka melihat, ada loh madu dijual di lapak apa gitu ya. Atau mungkin dia lagi buka-buka Instagram, lihat ada story, oh ini kayaknya orangnya oke nih, dia sering update di story Instagramnya. Kadang pelanggan kita tuh bisa pindah. Oke, dan kita nggak bisa menuntut mereka, "Loh kamu kok pindah sih? Kamu kan selama ini jadi pelangganku." Kenapa? Ya karena dia butuh cepat, kita nggak bisa melayani kebutuhannya dia, gitu, ya. Nah, artinya hari ini kita harus sama-sama tahu bahwa dengan kondisi, adaptasi dengan digital marketing, kita harus bisa mengikuti tuntutan zaman sekarang.
Jadi new normal itu memang betul-betul ngefek banget dengan bagaimana caranya kita bisa melayani pelanggan. Nah, seringkali kita mendapatkan pertanyaan atau objection, keraguan pelanggan atau customer kita, sebetulnya itu bukan karena mereka itu rewel ya. Contohnya gini loh, kalau kita tidak bisa menjawab keraguannya mereka, customer yang tidak puas, itu otomatis akan menceritakan pengalamannya kepada 8 sampai 10 orang tentang kenapa kok dia nggak puas. Mungkin pelayanan kita yang lama, atau mungkin kalau ditanya, jawabnya, kalau misalkan by phone ya, jawabnya nggak nyaman, nggak ramah. Nah, itu akan membuat mereka itu bisa cerita ke teman-temannya, "Eh, jangan jangan ngambil sama si A, jangan ngambil sama si B," seperti itu, ya. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa 7 dari 10 customer yang komplain, itu akan kembali menjalin kerjasama dengan Anda, jika Anda bisa menjawab komplainan mereka. Jadi misalkan mereka mengeluh tentang harga atau mereka mengeluh tentang kualitas, lalu Anda bisa menjawab komplainan mereka, itu rata-rata mereka meskipun awalnya komplain itu tetap kembali ke Anda. Kenapa? Karena Anda bisa, memberikan apa yang mereka butuhkan, ya. Dan itu sebabnya jika Anda sekarang ini bisa mengatasi komplain saat itu juga, maka rata-rata 95% mereka akan tetap menjalin kerjasama dengan Anda. Jadi, semuanya di tangan kita sebagai enterprise. Kalau ada yang komplain Anda tinggal, ada yang komplain Anda tinggal, maka Anda tidak akan mendapatkan kerjasama yang loyal dari customer Anda. Oke, itu wajar ya. Jadi kita harus bisa uh, menjawab apa yang membuat mereka tidak puas. Nah, banyak pertanyaan kenapa banyak customer meninggalkan kita. Nah, kalau dari grafik ini kita lihat semuanya yang tidak puas dengan produk itu ada 11%, kurang lebih ya, dari data statistik. Kemudian mereka mendapatkan penawaran harga yang lebih baik dari tempat lain, itu 7%. Alasan-alasan lain mungkin nggak enak ditawarin temennya, ditawarin bosnya mungkin ya, itu 7%. Tetapi mayoritas customer meninggalkan kita karena pelayanan yang buruk, itu 75%, ya. Jadi hati-hati ya, bahwa kadang-kadang kalau kita tidak bisa melayani mereka dengan baik, 75% customer itu tidak loyal dengan kita. Oke. Nah, bagaimana kita bisa melayani dengan baik? Nah, di sini saya pisahkan mana yang boleh, mana yang tidak, ya. Jadi ini yang biru, ini yang sebetulnya masuk dalam kategori customer service excellent. Jadi lakukan ini. Anda senyum, salam, sapa, ini ya ramah tamah Anda. Bu, kalau sekarang online kan nggak ketemu, Bu. Ya minimal saat Anda menjawab telepon, Anda biasakan di depan Anda itu ada cermin. Supaya wajah Anda yang selalu tersenyum itu intonasinya akan jauh lebih ramah daripada Anda menjawab telepon sambil cemberut. Nah, kalau nggak percaya nanti dipraktekkan. Ya, depan Anda dikasih cermin, Anda senyum, terus Anda telepon seseorang, lalu yang satu lagi Anda tes, Anda lihat cermin, Anda cemberut, terus Anda telepon seseorang, maka nanti intonasinya akan beda. Ya, lalu tanyakan kebutuhannya apa, tawarkan bantuan, dengarkan customer Anda dengan baik, coba pahami maksudnya, dan berusahalah memecahkan masalah mereka. Ini yang sebetulnya harus kita lakukan kalau kita ingin melayani pelanggan kita. Lalu hindari hal-hal yang di sini, membuat customer menunggu terlalu lama, gitu ya. Nanya harganya sekarang, Anda jawabnya 2-3 hari kemudian. Begitu Anda jawab, respon mereka akan, waduh sorry aku udah terlanjur beli sama si A atau sama si B. Ya. Atau Anda melempar pertanyaan atau komplain customer ke orang lain karena Anda tidak bersedia menjawab. Nah, ini juga jangan sampai terjadi ya. Jadi contoh misalkan Anda ditanya, "Saya kemarin inden produk kok belum nyampe ya?" Wah, nggak tahu tuh, itu tanggung jawabnya kantor misalkan, atau Anda lempar ke stokis, atau Anda lempar lagi ke siapa. Ya, ini tidak boleh, karena kedekatan customer Anda, kedekatan pelanggan Anda itu sebetulnya ya dengan Anda. Oke. Nah, ada sisi positif dari komplain sebetulnya, ya. Ini
akan membuat kita melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Otomatis kalau Anda mendapatkan keluhan dari pelanggan, otomatis Anda akan evaluasi diri ya. Anda akan cari tahu, iya ya, kenapa ya? Misalkan dia komplain masalah pengiriman, maka Anda otomatis akan berusaha merencanakan lagi dengan baik supaya pengiriman itu tidak terlambat. Nah, oleh sebab itu kita akan tahu di mana nih posisi kualitas yang harus Anda perbaiki. Apakah dari sisi produknya, apakah dari sisi harga, apakah dari sisi waktu Anda merespon, ataukah dari sisi packing atau lamanya durasi pengiriman. Yang mana ini? Nah, dari situ Anda akan bisa memberikan respon balik yang memuaskan pelanggan Anda. Nah, menangani komplain dengan memuaskan itu akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Ya, jadi ini sangat penting sekali karena sebagian besar dari pelanggan yang komplain sebetulnya mereka itu perhatian sama kita. Bayangkan kalau mereka itu loh tidak suka bekerja sama dengan kita, mending nggak usah komplain deh, mending cari orang lain aja. Benar nggak sih? Hari ini mulai dari atlet, artis sampai ibu rumah tangga, siapapun sekarang kalau Anda buka Instagram, mereka semua lu posting tentang madu, posting tentang Clover Honey. Hari ini mau mencari orang reseller Clover Honey itu sangat mudah, ya. Jadi kita harus bisa memberikan pelayanan yang lebih untuk para pelanggan kita. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi komplain? Ya, yang pertama dengarkan dulu baik-baik. Apa sih maksud komplainnya? Pahami dulu maksud orang ini itu kenapa. Lalu berikan empati. Empati itu paling gampang gini, saat orang itu merasakan sesuatu dan marah, biasanya orang komplain itu kan cenderung intonasinya tinggi ya. Pada saat dia marah, kita jangan ikut-ikutan intonasi tinggi. Cobalah berpikir membayangkan seandainya saya jadi dia, itu posisinya bagaimana ya? Perasaan saya gimana ya? Gitu. Nah, yang paling gampang untuk meredakan saat customer Anda komplain itu, Anda minta maaf dulu. Loh, Bu, saya kan nggak salah, maksud harus minta maaf. Intinya, Anda akan membuat reda dulu emosi orang yang komplain ini. Misalkan, ada yang komplain, loh, kemarin saya beli harga propoilik promo, harganya 1,5 juta. Kenapa itu ada yang menulis harganya hanya 450.000 misalkan, ya. Anda minta maaf dulu, "Maaf Bu, Pak, kalau boleh tahu itu melihat di mana?" Gitu ya. Karena jangan-jangan dia ini hanya ngelihat judulnya, tagline-nya. Setelah dibuka ternyata penawarannya itu 30 kapsul. Nah kan beda, ya kan? 1,5 juta yang promo Super Booster dia dapat 2 box 60 kapsul. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu apa ini ya permasalahannya di mana dan paling gampang untuk meredakan emosinya kita minta maaf dulu ya. Lalu setelah pelanggan kita selesai komplain, Anda sudah catat semuanya dengan baik, data-data apa yang membuat dia komplain, membuat dia ragu, Anda ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Bu, Pak sudah mau menyampaikan ini ke kami. Semoga kedepannya kami bisa memperbaiki lagi untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Ya, jadi ucapkan terima kasih bahwa dengan dia menyampaikan komplainnya berarti kita bisa memperbaiki lagi pelayanan kita supaya tidak mengecewakan dari pelanggan tersebut. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya juga, berikanlah solusi atas keluhan customer Anda. Jika Anda tidak bisa atau tidak berwenang menjawabnya, maka sampaikan ke atasan Anda ini maksudnya bisa upline Anda, bisa dokter konsultan medis yang bertugas di stokis atau kantor terdekat di tempat Anda ya. Jadi jangan ngawur caranya jawab kalau memang Anda tidak paham. Misalkan ada yang, aduh saya minum produk kok begini-begini. Nah, kalau Anda tidak bisa menjawab saat itu, Anda boleh mencatat dulu, Pak, Bu, maaf, boleh saya catat dulu. Nanti saya akan tanyakan ke dokter konsultan medisnya ya. Setelah itu nanti Ibu akan saya telepon kembali. Seperti itu, ya. Nah, jika Anda tidak bisa menjawab keluhan, maka dicatat dulu namanya, nomor teleponnya, atau mungkin kontak personnya langsung supaya Anda bisa begitu mendapatkan jawaban, Anda yang menelpon langsung. Nah, ini yang sering terjadi ya.
Jadi kita ini enak, di sini belajar bisa dalam banyak versi. Jadi jangan sampai kalau Anda dikomplain pelanggan Anda, teman dekat Anda, terus Anda tinggal gini, di sini semua kan punya upline ya. Jadi kalau ada komplain, plan nih komplain nih, langsung di-forward. Atau saat Anda konsultasi ke upline, diberi jawaban oleh upline, Anda langsung forward. Jadi jawaban itu atau di-screenshot langsung diberikan ke chatting dari customer Anda. Memang itu cara paling mudah, tetapi sentuhannya berbeda. Ya, jadi usahakan kalau Anda sudah konsultasi, Anda sudah mendapatkan jawabannya, ya Anda ketik ulang atau mau Anda copy boleh, tapi jangan di-forward, jangan di-screenshot. Atau yang paling parah, ini nomor upline saya, silakan Anda hubungi sendiri, Anda nanti komplainnya sama upline saya aja ya. Jangan seperti itu ya. Dan saya rasa di peserta kali ini nggak ada yang seperti itu rasanya ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Follow up terus customer Anda sampai dia mendapatkan semua jawabannya. Ingat, pada saat customer atau rekan kerja Anda, prospek Anda mungkin ya komplain, jangan diambil hati. Ya, jadi pada saat menangani komplain dari pelanggan itu jangan pakai hati, jangan baper maksudnya, ya. Jangan terus, ih ngomongnya ketus banget sih, ih ini kok begini sih. Nah itu namanya Anda terlalu mengambil hati, sehingga kalau Anda selalu mengambil hati kalimat itu jadi nggak enak, Anda jadi malas untuk jawab. Oke, nah di sini kita akan belajar bahwa saat customer Anda itu puas, ya, ini yang luar biasa. Satu orang customer yang terjawab, puas, yang awalnya dia punya masalah atau kendala, tapi Anda bisa menjawab dengan baik, maka satu orang ini akan sharing lagi ke teman-temannya. Oke? Kalau Anda punya usaha, Anda punya toko, bayangkan bahwa promosi yang terbaik itu adalah promosi dari customer Anda sendiri. Dan hari ini yang luar biasa, bahkan kalau kita punya prospek, dan kita bisa menjawab secara profesional, sekalipun prospek itu tidak bergabung atau tidak membeli produk ke Anda, kalau ada temannya dia menanyakan madu, dia bisa mempromosikan kita loh. Kamu kalau butuh madu ya, atau butuh produk perubahan, kamu kontak ini loh teman saya, ini loh tetangga saya. Kebetulan kemarin saya nanya-nanya, dia jelasinnya enak banget. Nah, aneh kan? Orang ini sendiri mungkin tidak beli atau tidak bergabung, tetapi kepuasan dia saat Anda bisa menjawab dengan benar, dengan profesional, dia akan membantu mempromosikan teman-temannya untuk bisa mendapatkan pelayanan dari Anda. Ini yang mahal. Oke. Nah, jadi semoga kita bisa paham tentang bagaimana kita melayani customer. Nah, sebetulnya kalau kita sedang presentasi atau kita menjelaskan sesuatu, baik itu lewat broadcast atau mungkin Anda ketemu teman, atau Anda lagi ngobrol sama teman, atau rekan kerja Anda, selalu akan muncul yang namanya pertanyaan atau pernyataan. Itu namanya objection, ya. Nah, ini sebetulnya bukan menyatakan mereka tidak tertarik atau tidak mau, tetapi ini menyatakan bahwa sebetulnya mereka itu tertarik, tetapi mereka masih punya mindset, pola pikir yang salah. Oke. Nah, ini kuncinya. Jadi ketahuilah bahwa saat orang itu menolak, itu bukan berarti dia tidak mau 100%. Saat orang itu mengajukan sanggahan atau keraguan, sebetulnya mereka itu ada ketertarikan sekian persen, tetapi mereka masih memiliki pola pikir yang salah. Nah, ini tugas kita. Selama kita bisa membetulkan pola pikirnya, maka orang itu bisa jadi akan langsung berbalik mengiyakan. Oke, nah mari kita lihat sama-sama. Kuncinya dari handling objection adalah, ini bisa Anda catat ya, Anda bisa tulis atau Anda screenshot juga boleh. Ubahlah yang negatif menjadi positif. Nah, ini rumusnya. Jadi, apapun yang keluar kalimatnya dari chatting atau mungkin Anda di telepon pelanggan Anda, ingat baik-baik bahwa Anda harus bisa menemukan yang negatifnya itu di mana, lalu Anda positifkan. Nah, itu kuncinya.
ya. Maka untuk bisa menemukan negatifnya di mana, Anda harus mendengarkan dulu. Nah, kalau orang sudah emosi ngomong negatif, Anda balas lagi, kan Anda berdebat yang sebetulnya tidak ada manfaatnya, betul ya? Anda dengarkan dulu, jangan terpancing emosi. Kalau misalkan Anda ketemu, Anda bisa berikan senyum, atau sekarang mungkin bisa video call, Anda juga bisa senyum ya. Bu, boleh nggak saya pakai WhatsApp video supaya saya bisa langsung melihat. Nah, kayak gitu. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, Anda bisa catat ya. Nah, paling enak kalau misalkan dia lewat telepon, Anda bisa cari tahu langsung, Anda buka buku, misalkan komplain produk, Anda bisa buka buku RKA. Atau Anda bisa catat dulu, nanti Anda tanyakan lagi ke rekan kerja Anda atau upline Anda yang lebih paham. Intinya, ubahlah yang negatif itu menjadi positif. Oke? Nah, kemudian ada pola yang nanti kita akan belajar sama-sama, ya, yaitu pada saat Anda mendapatkan objection, ya, Anda mendapatkan objection, oke, sebentar, ada yang resen. Ya, sebentar tadi, siapa ini? Mbak Senda tadi kayaknya ya resennya. Oke, yang resen mungkin bisa Anda ketik dulu ya. Nanti setelah selesai, supaya saya nggak lupa, saya akan buka speakernya. Oke, tadi saya lihat ada yang resen. Ya, oke. Jadi kuncinya apa? Kita positifkan dulu apa yang menjadi keberatan mereka. Lalu setelah itu kita jawab dengan polanya. Nah, di sini saya akan sharingkan polanya, ya, bahwa dalam menjawab keberatan, kita itu punya pola yang pertama yaitu yes, ya. Yes ini adalah disetujui dulu. Ini penting kuncinya. Kenapa? Karena kalau kita itu bahasa Jawanya ayal-ayalan gitu ya. Di sini kebetulan pesertanya ada yang dari luar pulau rasanya ya. Jadi berdebat ya. Jadi cuman mau menang-menangan gitu ya. Nah, kalau Anda mau menang-menangan, Anda tidak akan mendapatkan respect atau pelanggan Anda itu jadi tidak mau mendengarkan Anda. Kenapa? Karena siapa sih yang mau dikalahkan, betul ya? Nah, kalau apapun yang dikatakan mereka, Anda harus setujui dulu. Bahkan kalau perlu Anda puji pendapatnya dia, ya, diiyakan dulu. Setelah itu pada saat Anda mengiyakan, Anda ingat-ingat kalau memang Anda takut lupa, Anda bisa ketik di note di HP Anda atau Anda catat di kertas, lalu Anda segera memberikan jawaban. Jawabannya tadi adalah apa yang negatif dari keraguan mereka, itu kita positifkan dulu. Nah, sampai mereka ngeresponnya itu gini loh, misalkan kita udah positifkan, terus dia ada jawaban gini, ya iya sih. Nah, pada saat dia mengiyakan jawaban positif kita, artinya pola pikirnya orang itu sudah mulai berubah menjadi positif. Nah, kemudian jangan lupa, di sini kan kita tidak lomba debat ya. Kalau lomba debat, Anda sudah berhasil mempositifkan, dia sudah mengakui bahwa pendapatnya dia awalnya itu keliru, lalu Anda jangan gini, yes, berhasil gitu ya. Belum. Ya, kalau cuma bisa menjawab itu belum selesai. Anda harus bisa mengclosingnya. Ingat, mengclosing ini artinya Anda membuat sebuah konklusi, kesimpulan akhir yang memberikan pertanyaan yang alternatifnya itu jawabannya cuma dua, positif atau positif. Ya, jadi jangan berikan alternatif pertanyaan yang positif atau negatif jawabannya. Nah, nanti kita akan belajar ya. Contohnya seperti ini. Nah, sudahkah Anda mulai mendapatkan jawaban dari prospek Anda, ya, bahwa pada saat Anda menawarkan produk ataupun Anda menawarkan peluang bisnis, work from home gitu ya,
terus mereka langsung jawabannya, "Enggak ah, saya enggak tertarik." Ya, oke, saya langsung cek nih, siapa yang sering mendapat jawaban seperti itu, Anda boleh raise hand. Ada? Oh, mulai muncul ya, ada beberapa ya. Oke, nah, ya, jadi kalau ada pertanyaan atau ada orang yang mengatakan bahwa enggak ah, saya enggak tertarik, gitu ya. Gimana kira-kira caranya menjawab? Ya, ada yang mau nyoba enggak? Yuk, nggak apa-apa. Ini kan kita semi-semi workshop ya. Karena kalau Anda nggak nyoba jawab, nanti kalau beneran Anda dapat pertanyaan seperti itu, kita akan kebingungan cara jawab. Dan di sini kita belajar sama-sama, nggak usah malu, nggak usah merasa, ih nanti aku dikira gimana, masa jawabnya seperti itu, nggak apa-apa ya. Jadi kita akan bersama-sama untuk saling belajar dalam sesi ini. Gimana caranya kalau orang itu menyampaikan ketidaktertarikan, "Enggak ah, saya enggak tertarik." Nah, kita ingat dulu polanya, kalau orang menjawab tidak tertarik, yang pertama yes dulu, di-oke-kan dulu, ya. Lalu dijawab, baru di-closing. Oke, ini Pak Petrus Wijaya ada raise hand. Bentar ya. Saya cek dulu. Ya, Pak Petrus Wijaya, selamat pagi. Speakernya udah saya buka, Pak. Pagi Pak Petrus, bisa di-unmute? Atau Pak Andri nih? Ya, pagi Pak Andri. Ya, Pagi, silakan Pak. Bu Tuti. Ya, Apa tuh? silakan Pak. Tadi Pak, Ya, saya nggak tertarik. Gimana Pak dari pengalaman oke. Pak Andri? Kalau saya ya seperti yang tadi saya tulis di chat, saya jawabnya ya, oke Bu, tidak apa-apa Bu, Bapak. Tapi boleh ya tetap saya share tentang info-info kesehatan lainnya. Paling itu aja yang saya jawab, Bu Tuti. Gitu. Oke, ya, Eh, thank you Pak ya. Ya, Yuk, itu salah sama-sama Bu. satu caranya menjawab ya. Kemudian ada lagi ini Bu Sali Sunario. Oke, thank you ya. Kita kumpulkan dulu beberapa alternatif jawaban. Oke, Bu Sali, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bu Sali, Raisen mau tanya atau mau sharing tentang gimana caranya jawab, Bu? Waktu itu saya pernah sih digituin, Bu. Terus saya bilang ya, Mhm. ya oke, nggak apa-apa. Mungkin lain waktu bisa menjadi anggota kami. Saya biasa gitu sih. Salah jawab apa Oh gimana? gitu. Iya. Kalau dari polanya tadi, Bu, kan kita Heeh. mengiyakan dulu. Setelah Mm-mm. mengiyakan, lalu kita coba untuk mencari tahu apa yang membuat dia tidak tertarik. Nah, di Mm-mm. sini yang teman-teman juga harus harus apa belajar sabar ya. Kita jangan tergesa-gesa kayak lomba debat gitu ya. Kalau misalkan saya nggak tertarik, oh nggak apa-apa, tapi saya mau share sesuatu lagi. Nanti kalau orang itu kebetulan Anda ketemu orangnya yang karakternya koleris, ini orang gimana sih, saya udah bilang nggak tertarik loh, kok dipaksa dijelaskan terus, gitu Iya. kan. Memang sih kita punya pantang menyerah gitu ya, wah pokoknya saya mau jelasin terus, tetapi yang kita harus pahami seringkali orang itu tidak nyaman dengan cara kita yang pantang menyerah itu ya, yang sebetulnya belum menjawab keraguannya dia. Nah, akan jauh lebih baik kalau misalkan kita itu menanyakan lebih detail lagi. Bapak atau Ibu boleh tahu nggak kira-kira yang membuat Bapak Ibu nggak tertarik itu di mananya? Nah, itu kita cari tahu dulu. Nah,
kalau dia nanti menyebutkan sesuatu, misalkan, saya nggak tertarik karena misalkan nawarin produk gitu ya, saya nggak tertarik produk seperti itu karena itu kan vitamin-vitamin ya, saya nggak sakit kok, ngapain saya minum vitamin misalkan, gitu ya. Nah, maka kita tahu nih, berarti keraguan orang itu adalah dia merasa, dalam tanda kutip, kan pola pikirnya masih salah. Pola pikir negatifnya orang itu adalah dia merasa bahwa dia tidak sakit, sehingga dia tidak butuh vitamin. Nah, kalau kita melihat dari pola tadi, ini saya ambil contoh ya, tidak tertarik karena dia merasa dia tidak sakit. Oke, dijawab dulu, iya Pak, saya paham, saya mengerti sih Pak, ya, bahwa dulu pun saya seperti Bapak, pada saat saya itu tidak merasakan keluhan kesehatan, saya berpikir saya tidak butuh makanan tambahan. Tetapi, nah, pada saat saya mulai ngomong tetapi ini sebetulnya sudah mengarah, saya ingin menjawab, ingin membantu mempositifkan pola pikirnya dia. Nah, tetapi Pak, dalam kondisi hari ini loh ya, terutama ya, ini kan kondisi lagi wabah pandemik nih. Saya kondisinya tidak punya penyakit bawaan, seperti yang kita baca-baca di literatur. Tetapi saya punya orang tua di rumah yang kondisinya lansia, ada masalah kesehatan juga, sehingga saya berpikir daripada saya ini nanti membawa virus itu ke rumah seperti kurir, lebih baik saya batasi dulu dari diri saya bentengi dengan saya konsumsi suplemen dulu untuk menolak virus-virus itu masuk, Pak. Hari ini kan virusnya sudah bermutasi kemana-mana. Nah, sambil menyampaikan seperti itu dengan intonasi yang santai, tidak bermaksud untuk menggurui, kita menyetujui komentarnya dia. Jadi cara jawabnya jangan, salah Pak, Bapak sok tahu, belum tentu Pak orang nggak saya. Kalau ngomong seperti itu marah. Ya, benar nggak? Pak Andri kalau saya jawab seperti itu marah pasti. Ya. Nah, artinya kita setujui dulu, ya. Bahkan seperti halnya tadi di chat ada ya Pak Agus, sama Pak, saya juga dulunya nggak tertarik, tetapi setelah saya pelajari Pak, dalam kondisi seperti ini, wabah pandemik, kalau kita tidak berjaga-jaga, hari ini tuh kita banyak membutuhkan produk-produk vitamin yang bisa membantu melindungi kita dari virus loh Pak, seperti itu. Nah, kalau responnya dia misalkan, iya sih, nah makanya Pak, hari ini saya sharing ke Bapak, mohon maaf saya bukan bermaksud apa-apa sih Pak, saya ini kebetulan memang kemarin dapat informasi tentang produk apa, misalkan madu propolis. Nah ini ada loh Pak di panduan resmi nutrisi untuk membantu pasien-pasien pemulihan dari kena wabah virus ini Pak. Nah kira-kira mungkin Bapak ada yang masih ditanyakan lagi atau masih ragu nggak Pak? Nah kalau misalkan orangnya sudah menjawab, enggak sih, ya benar kamu sih, kayak gitu ya. Nah kalau begitu dia sudah menyetujui apa yang Anda sampaikan, segera di closing. Ya, closingnya tuh bukan berarti gini, tuh kan bener kan Bapak sih nggak mau dengerin saya, bukan gitu, tetapi Anda harus bisa menyampaikan, nah itu Pak sebabnya saya suka sharing-sharing dengan Bapak karena ternyata Bapak ini pikirannya terbuka. Kebetulan Pak kita sedang ada promo yang tadi saya sampaikan ke Bapak, propolis itu sekarang dipaketkan dengan madu. Lebih hemat loh Pak, biasanya kalau satu kotak aja harganya berapa gitu ya, kita sebutkan. Promo apa sih yang ingin saya sampaikan? Super Booster, gitu loh. Nah, promo Super Booster itu yang kita sampaikan. Nah, setelah itu kalau dia bilang, oh ya, mengiyakan lagi, lalu kita tinggal closing lagi, kira-kira Bapak butuh 1 atau 2 paket. Nah, ini pertanyaan yang jawabannya tuh cuman iya dan iya. Kalau closing-nya adalah Anda sudah puas bisa mempositifkan, terus pertanyaan Anda ke prospek Anda adalah, jadi Bapak mau beli nggak? Apakah Bapak mau beli atau tidak? Nah, orang Indonesia latah ya, dia akan selalu ambil kata-kata yang paling belakang, nggak dulu deh, ya, jangan sekarang deh, gitu ya. Nah, kalau nanti Anda pertanyaannya Anda closing dengan
statement jawabannya adalah ya atau tidak, pasti akan dijawab tidak. Tapi kalau pertanyaan Anda atau statement Anda itu jawabannya hanya positif dan positif, jadi saya bisa mengirimkan 1 atau 2 paket, pilihannya kan 1 atau 2. Ya jelek-jelek 1 lah ya, gitu ya. Kan pertanyaannya cuma 2 nih, 1 paket atau 2 paket, seperti itu. Ya. Nah, semoga ini terjawab ya buat Bu Sali dan teman-teman. Jadi intinya ya kita akan coba lihat lagi. Wah, ada kelanjutannya lagi nih. Betul, Pak Andrea. Nah, kelanjutannya kalau misalkan orang itu ngomong mahal. Nah, gimana cara menjawabnya? Pasti sering ya teman-teman di sini dapat info produknya mahal. Coba saya cek dulu ya, rasanya Anda nggak sendirian deh. Yang pernah mendapatkan objection mahal produkmu, ya boleh kasih jempol. Biar yang lain juga lihat bahwa masalah kita ternyata sama. Ini masalah seluruh Indonesia. Hah, gitu ya. Waduh, jempolnya tambah banyak. Ya, boleh kasih jempolnya. Oke, ya. Jadi bukan cuman dialami oleh 1-2 orang ya, ternyata ya. Nih, kalau Anda lihat dari 63 peserta rata-rata mengacungkan jempolnya, berarti kita mengalami kondisi yang sama, Bapak Ibu, ya. Tinggal sebetulnya sekarang kita balik lagi, ya. Berbicara tentang mahal atau murah itu relatif, ya. Kalau ada yang bilang, kita tekankan pada kualitasnya. Betul, Pak. Karena hari ini kalau misalkan bicara tentang mahal dan murah, Anda ke pasar tradisional, ada orang jual telur, ada orang jual tomat, semua kasih harga dan tetap aja orang bilang ada yang mahal. Telur 20.000 sekilo, mahal. Kemarin saya beli 18.000, ya kan? Lah beda 2.000. Ini kalau saya sering bercanda sama Pak Andri ya, balada emak-emak trainer nih gini ya kan, emak-emak mau jadi entrepreneur ya, tomat aja ditawar, kenapa madu nggak nawar ya kan? Kita tuh punya kepuasan tersendiri loh kalau bisa nawar, bener nggak sih? Nah itu sebabnya kita harus bisa mempositifkan dulu. Kalau orang itu bilang mahal, ya mahal itu dibandingkan dengan apa sih? Nah, jangan-jangan sama halnya hari ini kita lihat produk apapun itu kan ada versi yang kualitasnya A, B, C gitu ya, ada KW1, KW2, KW3 gitu ya. Nah, kita ini berbicara mahal itu dari KW yang mana, gitu kan. Minyak wangi pun ada KW1, KW2, mereknya sama, tapi ada yang kadar alkoholnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Ada minyak wangi yang kalau kita lihat di toko minyak wangi harganya sampai jutaan. Ada minyak wangi yang mereknya sama, botolnya sama, harganya cuma puluhan ribu. Nah, begitu juga dengan produk kita. Nah, kita bisa menyampaikan ke mereka, balik lagi, kalau berbicara tentang mahal, gimana caranya jawab? Nah, sebelum kita belajar menjawab, kita harus tunjukkan dulu perbandingannya. Biasanya kita berbicara harga itu berbanding dengan manfaat. Ya, kalau harga itu lebih besar dari manfaatnya, biasanya orang tidak akan mau beli. Dia mau beli kalau kondisinya terpaksa. Contoh, seorang pasien kondisinya sudah di ICU, dikasih Bu, ini nggak bisa obatnya, kita harus kasih yang kelasnya ini, 1 ampul harganya segini. Itu meskipun dia mikir ini benefitnya apa gitu ya, tapi kalau nggak dibeli, nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia beli. Tapi terpaksa sih sebetulnya, karena dia mau sembuh, seperti itu. Nah, kalau harga itu sebanding dengan manfaatnya, orang akan beli kalau dia butuh. Ya, kalau dia tahu manfaatnya dan dia memang sedang dalam kondisi butuh, dia akan beli. Kenapa? Karena sebanding. Nah, kalau harga itu di bawah manfaat yang dia tahu, maka kebanyakan orang akan beli walaupun tidak butuh. Contoh, ini di sini banyak mak-mak ya. Saya mau ajak curhatan mak-mak nih. Kebetulan ini kan lagi nggak banyak yang night sale ya. Biasanya kalau Ramadan banyak Ramadan night sale. Terus kalau kita ke mall, tulisannya semua sale-sale all item gitu ya, semua yang item-item di sale.
Bercanda ya. Jadi kadang kita itu sering lapar mata, benar nggak sih? Kalau kita datang ke mall, kita ngelihat tas gitu ya, wih branded, wih diskon 70%. Ya aslinya nggak segini loh harganya. Kadang yang merasa nggak butuh pun beli. Ya rasanya yang bapak-bapak juga kurang lebih sama nih ya. Kita sekarang kalau ngamatin dari marketplace, shop, online shop, kita sering browsing-browsing, wih ini loh flash sale gitu ya. Ada menitannya, kedip-kedip gitu ya. Waduh, kurang sekian jam lagi ini di sale. Nah, kalau ada yang diskon-diskon itu orang langsung melek, langsung lihat. Nah, artinya apa? Kenapa? Karena dia tahu manfaatnya itu nggak sebanding dengan harganya. Harganya ini murah banget dibanding dengan manfaatnya. Itu sebabnya kita harus bisa menunjukkan manfaat dari produk kita. Baru orang itu bisa merasa harga kita itu yakin bahwa harga kita itu sebetulnya tidak mahal. Ya, contoh di sini. Ya, waduh kok mahal ya produknya, gitu ya. Saya ambil contoh aja, Polenergy, ini multivitamin. Ya, hari ini banyak orang cari vitamin, mulai vitamin C paling banyak, gitu ya. Dan seringkali kita berpikir kenapa ya orang itu bingung mencari vitamin C sampai sempat kosong kan. Saya punya teman itu dia pengusaha punya apotek gitu ya. Dia sampai nanya ke saya, kamu punya nggak sih produk yang isinya vitamin C? Saya itu sudah minta sama supplier yang biasa supply ke apotek saya, kosong. Udah gitu ditawarin harganya minta ampun, berkali-kali lipat. Kenapa? Karena langka, termasuk barang terlarang. Kalau bahasa Jawa termahal ya. Bukan terlarang nggak boleh dijual, boleh. Larang dalam tanda kutip itu mahal ya. Nah, kenapa bisa demikian? Ya karena peminatnya semakin banyak. Nah di situ sebetulnya kunci kalau kita bisa menjelaskan. Satu botol Polenergy itu isinya multivitamin. Ada vitamin A, B kompleks, C, D, E, asam amino, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Nah, kalau harga retail di Pulau Jawa itu 335.000, itu isinya 90 tablet. Seandainya Anda bisa peka dengan pertanyaan kok mahal, mungkin dia melihatnya angka ini. Tetapi kalau kita bisa menunjukkan ini loh isinya 90 tablet. Saya dulu juga berpikir, iya sih, diokekan dulu, diiyakan dulu. Iya sih, saya pun dulu juga berpikir ini mahal. Tetapi setelah saya hitung-hitung, satu botol multivitamin, ini isinya 90 tablet. Kalau saya hitung per tabletnya itu nggak sampai 4.000. Bapak Ibu yang tinggalnya di metropolitan, hari ini kita parkir, ya sekali parkir, kadang dikasih 2.000 aja tukang parkirnya cemberut kan. Nah, kalau satu tablet seharga kurang dari 4.000 ini bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita, bukankah itu murah? Nah, kita harus bisa menunjukkan benefit ini, Bapak Ibu. Nah, setelah dia, iya ya murah juga ya ternyata. Nah, setelah itu kita tunjukkan, ada loh paket-paket produk yang bisa membuat dia lebih hemat lagi cara yang mendapatkan, seperti itu. Apalagi saya sering mengedukasi orang ya, mengopen mind orang, bahwa jadilah konsumen yang cerdas. Kalau kita sebagai konsumen itu hanya membandingkan harga, jangan-jangan kita ini tidak menjadi konsumen yang cerdas. Hari ini semua orang punya smartphone, semua orang bisa googling, bisa melihat komposisi-komposisi yang ada di dalam produk. Dan kita bisa tunjukkan, misalkan berbicara tentang madu. Kan kita sering dapat pertanyaan nih, kenapa sih madu kok harganya sampai ratusan ribu? Nah, Anda bisa lihat komposisi madu ini. Oke, komposisi madu ini kelihatan bahwa madu kita komposisinya itu dari 100% yang ada di botolnya, 99,7% itu madu. Yang 0,3% itu bee pollen dan royal jelly. Nah, Bapak Ibu tanpa menyebutkan merek, Anda bisa cek di toko-toko retail, di supermarket. Anda lihat aja, madu-madu yang ada di pasaran, apakah komposisinya itu menuliskan 99% madu. Kalau tidak tertulis 99% madu, ya jelas harganya beda lah. Jadi compare-nya, pembandingnya itu tidak dengan kualitas yang sama. Ya, di bidang apapun, produk apapun itu ada kualitas KW1 sampai KW sekian.
Nah, kan nggak bisa dong kita bandingkan KW1 dengan KW5, seperti itu. Ya, itu sebabnya kita harus tahu dulu dari sisi mana pelanggan itu mengatakan kok mahal. Nah, saya punya sharing sedikit ya. Jadi ada salah satu teman saya tawarkan produk multivitamin seperti ini, dia bilang, kalau saya mah pakai vitamin biasa aja, yang merek-merek dijual di pasaran, merek IP gitu ya, yang satu botol mungkin harganya nggak sampai 50.000. Dan itu jelas isinya hanya satu vitamin C dan itu sintetik. Ya kalau dia mindsetnya masih ke sintetik dan masih secara harga, ya nggak masalah. Artinya apa? Saya tidak berusaha untuk berdebat, untuk memenangkan perdebatan itu sampai bisa, nggak bisa, harus bisa sampai dia beli. No, tetapi saat saya berusaha mempositifkan dan dia tetap kekeh, artinya saya sih nggak butuh yang kualitas bagus. Oh, oke. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya semoga next time kalau memang ada teman Bapak yang mencari suplemen dengan komposisi yang lengkap dan kualitas seperti ini, mungkin bisa coba dikenalkan karena produk kita ini kualitasnya setaranya dengan ini. Nah, kita bisa sebutkan multivitamin yang setara seperti itu. Jadi kadang-kadang memang tidak butuh dimenangkan bahwa oh berarti setiap kali kita menjawab komplain orangnya harus beli. Kadang tidak. Tetapi minimal kita sudah mempositifkan pola pikir orang itu bahwa cara dia membandingkan murah atau mahal itu masih salah, masih tidak pas karena dia membandingkannya KW1 dengan KW5. Seperti itu. Oke. Nah, oke. Yang bertanya di chat saya simpan dulu ya, nanti pertanyaannya setelah ini kita bahas. Oke. Nah, tadi ya. Kemudian ini, pernah nggak mendapatkan kondisi apakah ada jaminan pasti sembuh? Nah, ya, ini lucu ini kalau ini ya. Jadi memang, nah seringkali kita mendapatkan pertanyaan seperti ini, terus gimana cara menjawabnya? Masih sama, formulanya tadi adalah diiyakan dulu, kemudian dijawab, ya, baru terus terakhir di closing. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang kesembuhan, banyak orang berpikir bahwa produk kita ini obat dewa. Pada saat orang mulai meletakkan pada kondisi dia berharap lebih, artinya estimasi dia dengan produk ini sangat tinggi, gitu ya. Nah, kita sebagai konsultan produk itu tidak boleh memberikan jaminan atau garansi kesembuhan. Kenapa? Kesembuhan itu di tangan Tuhan, jelas ya di tangan Tuhan, dan di tangan orang tersebut yang mau disiplin nggak mengkonsumsi. Nah, gambarannya begini, mungkin di antara teman-teman di sini ada yang dokter, medis, atau mungkin ada yang punya kenalan dokter atau medis, atau Anda pernah ke dokter, atau Anda pernah ke apotek. Pada saat kita diberikan resep, pernahkah dokter itu menggaransi, Pak, Bu, nanti setelah satu resep ini Anda beli, saya garansi, Bu, saya jamin Bapak Ibu akan sembuh total. Enggak ada kan? Kalimat penutup dari dokter atau dari apotek selalu, semoga lekas sembuh ya Bu. Nah, pada saat satu resep dikonsumsi belum habis, yang dilakukan belum sembuh, yang dilakukan konsultasi ulang, dan setelah itu resepnya akan dicek ulang lagi, diobservasi lagi. Oh, mungkin dosis anjurannya tidak tepat, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan produk kita. Bapak Ibu, produk kita ini bukan obat dewa. Kita harus cari tahu dulu bagaimana caranya dia konsumsi. Apakah dia sudah disiplin sesuai dengan dosis anjuran, ataukah kita sarankan dia minum sehari 3 kali sampai di rumah dia tidak mencatat, lupa, terus kemarin nyuruhnya sehari berapa kali ya, terus dia cek botolnya, harganya lumayan, biar irit dia minumnya sehari sekali, atau yang lebih parah seminggu 2 kali, atau lebih parah lagi seminggu sekali. Dan padahal dengan kondisi kasus penyakit yang dia punya, harusnya dia minum sehari 3 kali misalkan. Nah, tidak banyak konsumen itu mau terus terang dengan cara mengkonsumsinya. Atau bisa jadi malah mungkin dia lupa mengkonsumsi. Dan pada saat kita tanya balik, dia bilang, nggak ada garansi kesembuhan juga. Nah, ini yang perlu kita positifkan dulu. Caranya menjawab, ya biasanya saya buka wawasannya dengan cara seperti tadi.
Saya setuju sih, Bu, dengan pendapat Ibu. Tapi yuk kita lihat sama-sama. Tetapi ini arahnya kita mau mempositifkan ya. Mari kita lihat sama-sama. Bukankah kalau kita mengalami masalah kesehatan, kita ke dokter pun tidak ada garansi kesembuhan. Nah, biasanya dari pengalaman kami sebagai konsultan produk, kalau para konsumen atau pasien yang sedang membutuhkan terapi ini menggunakan produk rutin sesuai anjuran kami, biasanya dalam durasi 3-6 bulan dia akan mengalami perbaikan, akan mengalami kondisi menjadi lebih positif. Kenapa? Karena metabolisme tubuh orang itu beda-beda. Kalau kita berbicara yang minum ini anak usia di bawah 12 tahun, dengan yang minum ini usia produktif 20 tahun ke atas, atau yang minum ini lansia, itu metabolisme badannya akan menerima dengan beda-beda. Itu sebabnya kita tidak bisa memberikan garansi kesembuhan. Oke. Nah, itu yang bisa kita sampaikan adalah 3-6 bulan rata-rata dengan dosis anjuran 3-6 bulan itu akan ada perubahan membaik. Dan kita coba yakinkan lagi, Bapak atau Ibu jangan khawatir karena di tempat kami ini ada sekian ribu dokter yang bergabung di perusahaan kami dan bahkan ada sekitar 50-an dokter yang sudah bergabung sebagai konsultan medis resmi. Jadi ada dokter spesialis kandungan, ada dokter spesialis bedah otak, ada dokter spesialis syaraf, ada dokter gigi dan lain sebagainya, dan itu bisa menjadi sarana untuk kita berkonsultasi secara medisnya bagaimana. Jadi nggak perlu ragu, asal diminum secara rutin seperti itu. Ya, jadi bukan kita berdebat tentang benar atau salah, tetapi kita positifkan pola pikirnya supaya ekspektasi orang ini terhadap produk itu tidak ketinggian. Ya, karena jangan-jangan nih ya, saya pernah ada dalam satu kasus, rekan kerja saya bilang, saya dikomplain terus loh, konsumen saya bilang habis minum ini mules, habis minum ini gatal-gatal dan lain sebagainya. Nah, jangan-jangan pada saat menyampaikan, ini terlalu, cara penyampaian ini terlalu ragu. Contoh, Anda memberikan dosis anjuran, terus diakhiri dengan kalimat gini, jadi gini Pak, nanti Bapak minum dulu kira-kira 3 hari sampai 1 minggu, kalau ada apa-apa hubungi saya. Nah, ingat, statement kalau ada apa-apa hubungi saya, ini kadang-kadang membuat mindset orang itu, waduh, berarti produk ini bisa jadi ada efek ketergantungan nih, sesuatu yang kalau ada apa-apa gitu kan. Nah, ini akan membuat mindset orang itu saat minum, itu dia mulai berpikir ada apa ya gitu loh. Contoh misalkan, kadang dia lupa, dia mungkin sensitif terhadap sesuatu, tetapi saat dia minum produk, tiba-tiba dia mual, atau tiba-tiba dia perasaannya ada perutnya nggak enak, mules, langsung disalahkan produknya. Tetapi dia lupa bahwa, oh sebelum minum produk, misalkan ini minum produk sudah 3-4 hari gitu ya, baru dia ngalami keluhan. Dia lupa bahwa yang dimakan itu seharian itu kan bukan cuma produk kita. Mungkin dia pagi-pagi bangun tidur, atau makan sesuatu yang memicu asam lambung, sehingga perutnya kembung, mual. Tetapi yang diingat-ingat adalah pesan sponsor dari si pembawa produk yang mengatakan kalau ada apa-apa hubungi saya. Jadi dia udah ketakutan dulu. Waduh, ini jangan-jangan gara-gara produk yang saya minum. Padahal makanan yang dia makan itu pun bisa jadi pemicu. Ya, begitu juga nanti dengan produk skincare. Intinya kalau nggak cocok aja, nggak usah nunggu seminggu 2 minggu. Kadang-kadang kalau tidak cocok, sekali minum dia alergi, ya alergi langsung muncul. Ya, jadi bukan berarti sudah minum lama baru alerginya muncul sekarang kayak gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami dari menjawab keraguan akan produk tadi. Nah, kemudian berbicara tentang bisnis sekarang, ada yang bilang saya nggak diajak mengembangkan bisnisnya, yuk aku punya bisnis bagus nih, kita bisa kerjakan dari rumah. Enggak, saya nggak bakat di bisnis ini gitu ya. Nah, kalau kita ingin menjawab, polanya sama, diiyakan, dipositifkan, lalu di closing. Kalau berbicara tentang bisnis hari ini,
apa sih yang sulit di bisnis ini? Apalagi dengan platform digital, kita itu tinggal copy paste. Sebetulnya tidak butuh bakat, tinggal mau atau tidak. Nah, cara menjawabnya, bagaimana supaya orang itu tidak tersinggung, ya, kita bisa menjawab dengan cara kita cari tahu dulu. Iya sih Pak, saya dulu juga tidak awalnya saya juga merasa saya tidak berbakat. Apalagi kalau saya bercerita, background saya ini dulunya pengajar, saya tidak punya background di bidang marketing. Saya pun awalnya memiliki keraguan, bisa nggak ya saya menjalankan bisnis ini. Tetapi, nah ingat ya ada kata-kata tetapi ini sudah mulai mengarah mau mempositifkan. Tetapi luar biasanya di sini kita punya support system namanya Billionaires. Ada training yang dibawakan secara online, kita bisa belajar teknikalnya secara online, bahkan ada yang tim konsultan yang siap membimbing kita, bahkan produk-produknya itu dijelaskan detail oleh dokter-dokter konsultan medisnya, bahkan model-model flyer untuk posting pun, materi untuk postingan pun, kita tidak perlu buat sendiri, karena itu sudah ada, kita tinggal ambil dan kita share. Kesulitan menuliskan tentang broadcast pun sudah dituliskan, loh. Enak kan? Bahkan kalau hari ini ada anak SMA umur 18 tahun, punya handphone, mau pakai cara copy paste seperti itu, dia juga bisa memulai untuk merintis bisnis ini, nggak butuh bakat. Nah, kalau orang yang responnya sudah, oh iya sih ya, gitu ya. Nah, jadi intinya nggak butuh bakat sih Bu, Pak. Yang penting mau nggak kita mencoba. Nah, ngomong-ngomong nih, kebetulan nanti malam kita ada ngobrol-ngobrol santai tentang bisnis. Bapak bisa join ya di komunitas bisnisnya. Nah, setelah itu baru kita ajak lagi untuk respon teknikal yang lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi, sangat mudah sebetulnya dalam kondisi terakhir-terakhir ini ya, dengan semuanya yang serba online. Kalau dulu kita mau ngajak orang datang ke pertemuan untuk ikut training, itu alasannya 1001. Yang jauh lah, yang hujan lah, yang pulang malam nih, mak-mak ya, yang ibu-ibu, aduh pulangnya malam nanti anakku gimana, aduh aku nggak bisa naik motor, aku nggak punya kendaraan, aku nggak berani naik Gojek, aku nggak berani naik Gokar, angkutan umum susah, bla 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 bla. Alasan itu sekarang ditolak semuanya. Kenapa? Kita hari ini bisa melakukan training semuanya dari rumah. Anda bisa berkonsultasi dari rumah. Anda tinggal ambil handphone Anda tinggal download aplikasi Zoom-nya untuk mengikuti sesi-sesi training, dan semuanya diberikan secara gratis. Tidak perlu keluar biaya lagi, yang perlu Anda bayarkan adalah biaya registrasi, 50.000, hanya 50.000 ya. 50.000 hari ini, itu pun dimasukkan ke akun donasi peduli pejuang medis. Jadi sebetulnya Anda membayar 50 itu berdonasi. Ya, nanti Anda akan dapat e-booknya, PDF-nya, katalog, Anda akan dapat jadwal training-trainingnya, Anda dapat kesempatan yang sama untuk berkonsultasi, dan Anda bisa tinggal download semua video-video pelatihan dan lain sebagainya, tidak ada biaya tambahan lagi. Bukankah jauh lebih mudah? Oke? Nah, itu caranya untuk meyakinkan orang yang masih ragu apakah dia bakat atau tidak. Nah, Bapak Ibu, yang perlu Anda ketahui hari ini, apa sih sebetulnya yang kita tawarkan kepada mereka? Kalau kita terus menawarkan tentang produk, ya wajar kalau Anda terimanya semua konsumen. Apalagi produk paket untuk stroke, paket untuk jantung, gagal ginjal, kolesterol. Artinya komunitas di grup Anda hari ini pasien-pasien yang masih butuh pemulihan gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Kemungkinan untuk aktif ada. Saya pun konsumen loyal 2 tahun yang sadar akhirnya aktif. Ya. Nah, kalau Anda terus menawarkan produk, memang produk ini paling gampang untuk ditawarkan. Ya, kamu suka madu nggak? Beli madu. Kamu suka propolis nggak? Beli propolis. Itu paling gampang. Tetapi kita juga harus belajar untuk bisa mengarahkan konsumen yang tadinya loyal dengan produk bisa beralih ke bisnis. Contohnya saya itu konsumen sekarang terjun ke bisnis. Ya. Atau yang kedua, Anda tawarkan reward.
Anda jelaskan, di sini nih enak loh. Nanti Anda bisa kalau 3 kali diamond Anda dapat penghargaan, 6 kali Anda dapat cash award, 9 kali Anda dapat 2 tiket kapal pesiar. Kalau orang itu konsentrasinya hanya pada reward, dan Anda tidak ulet untuk follow up, selesai berangkat kapal pesiar, pulang, bye. Selesai. Kenapa? Karena fokusnya hanya pada reward. Tetapi kalau Anda jelaskan peluang bisnisnya sejak awal, jangan ragu untuk minta waktu supaya Anda bisa menjelaskan bahwa HDI itu bisnis zaman now. Tidak butuh modal, kesempatannya sangat besar, tidak berisiko, Anda nggak perlu nyetok barang, semuanya bisa Anda order lewat store, yang packing juga stokis, kantor, Anda tinggal kirim, bahkan nggak butuh modal tambahan karena Anda tinggal kirim virtual account, konsumen Anda langsung transfer ke virtual account-nya. Dan di sini pelatihannya sangat lengkap, berjenjang, sehingga kita bisa menjadi belajar lagi menjadi pengusaha yang sukses. Di sini peluang bisnisnya Anda tawarkan, maka Anda akan mendapatkan rekan kerja yang aktif. Seringkali saya mendapatkan pertanyaan dari rekan kerja saya, kenapa ya di tempat saya nggak ada orang mau aktif? Pertanyaannya, apakah sudah pernah menawarkan ini? Kalau 3 bulan, 6 bulan, setahun yang ditawarkan produk terus, wajar kalau belum ada yang aktif. Karena orang aktif itu kalau tahu peluang bisnisnya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kepada siapa kita menawarkan? Mau menawarkan produk, mau menawarkan bisnis, tentunya ke nama-nama orang yang ada di ring kenalan Anda sekarang. Ya, Anda punya handphone, Anda tinggal buka di handphone Anda, pasti ada lebih dari 100 nama. Nah, sudahkah Anda punya daftar itu, nama-nama? Yang paling gampang nanti Anda pisah-pisahkan ya, Anda kelompokkan dalam grup-grup broadcast di WhatsApp, nanti di situ Anda bisa mulai, Bu, bingung gimana ngelompokkannya, saya ini nggak tahu ini butuh atau tidak. Oke, paling gampang A sampai E, berarti ada 5 huruf awal, A, B, C, D, E, itu Anda kelompokkan jadi satu. F, G, H, I, J, kelompokkan jadi satu. Lalu Anda bergantian sharing broadcast tentang madu, Anda broadcast tentang open mind business dan sebagainya. Nanti di sesi yang berikutnya kita akan belajar ya bagaimana caranya kita bisa melakukan prospecting dengan cara digital seperti itu. Ya, oke. Nah, untuk membuat Anda bisa lebih punya pemahaman lebih, tentunya sesi ini hanya sebagai awalan. Tetapi bagaimana Anda bisa punya pengalaman, kalau dari sisi produk, saya cuma bisa bilang, teman-teman, hari ini kalau orang bilang, kenapa Bu Tuti kalau jawab kok gampang sekali ya, kenapa? Karena saya adalah pengguna produk yang setia sejak 2004 sampai hari ini. Saya menggunakan produk-produknya secara rutin sampai hari ini. Mulai dari anak saya 1 sampai anak saya 3. Mulai dari saya hamil sampai melahirkan, masa menyusui saya selalu konsumsi produk. Mulai dari saya tidak kenal yang namanya skincare sampai hari ini saya menggunakan skincare itu rutin. Kalau lupa itu kayak orang lupa gosok gigi gitu ya. Tapi itu yang saya lakukan demi saya memupuk keyakinan dalam diri saya. Jadi hari ini kalau ada orang komplain produk dan bilang bahwa ada masalah dengan produk, saya tuh sebetulnya tinggal menjawab gini Bapak Ibu. Kalau produk ini kualitasnya tidak bagus, kalaupun sampai ada apa-apa, kira-kira yang kena siapa? Saya duluan loh. Pak Julianto Eka Putra, leader-leader kita yang sudah lebih dulu mengkonsumsi produk, itu produk sudah sejak 94-95 ada. Kalau sampai produk ini berbahaya, artinya menimbulkan efek samping, pasti akan ada ribuan orang yang kena duluan, betul kan? Daripada konsumen-konsumen kita yang baru. Nah, kesimpulan saya, kalau hari ini Anda masih ragu, coba tanyakan pada diri Anda, evaluasi ya, Anda sendiri sudah konsumsi produk belum? Jangan-jangan Anda belum konsumsi, makanya Anda kesulitan untuk menjawab. Tetapi tidak perlu semua produk Anda konsumsi sekarang, Anda konsumsi hari ini. Anda pilih yang terjangkau dengan Anda. Paling tidak Anda pilihlah yang digunakan rutin sehari-hari seperti pasta gigi, gitu ya. Mungkin kalau yang ibu-ibu, yang cewek-cewek ini mulai pakai skincare-nya. Anda mungkin yang punya anak mulai pakai untuk anak Anda.
untuk keluarga Anda sendirilah, Anda mulai coba pakai. Sehingga Anda bisa meyakinkan orang lain lagi, apalagi kalau sekarang ini Anda mencoba marketingnya lewat medsos, Anda pasang di story, Anda lagi nyuapin anak Anda pakai air madu gitu ya, atau Anda kasih kids tree, itu sudah sangat menjual. Karena hari ini orang percaya itu kalau melihat Anda pakai enggak, gitu loh. Dan kita ini bukan sales marketing yang kadang-kadang jualan produk tapi nggak pakai produknya ya. Kita ini sharing manfaat karena kita sudah menggunakan. Itu sebabnya yang membuat poin terbesar orang percaya atau trust karena saya menggunakan. Produk yang tidak pernah saya gunakan adalah Saw Palmetto dan Bi Ultra karena itu bukan untuk wanita. Ya, yang lainnya sudah pernah saya coba semua dari enzim mineral, glukosamin dulu ya, mulai ada skincare, bahkan OptiHair yang dulu untuk kerontokan rambut, sekarang hair care set dari Botanik, semua saya pakai. Bahkan kalau Anda lihat di rumah saya, mulai dari depan sampai kamar mandi itu banyak produk-produk HD yang memang kami gunakan, seluruh keluarga sekarang menggunakan. Dan itu yang membuat keyakinan saya akan produk itu semakin tebal, semakin yakin, dan tidak mudah galau, tidak mudah baper kalau ada yang komplain produk. Kenapa? Acuannya di saya. Itu ya. Nah, bagi Anda yang belum bisa mengkonsumsi lengkap ya, Anda bisa belajar dari ini ya, ini ada paket promonya, CD testimoni, kemudian ada CD handling objection juga, Anda bisa ulang-ulang ya. Ini lagi dipromokan paket testimoni dan handling objection, ini 3 CD, harga promonya 100.000 ya. Kalau Anda kepingin bisa merespon dengan cepat saat orang itu bertanya, terus Anda nggak sempat tanya ke upline Anda mungkin ya, Anda di rumah paling tidak punya buku ini loh, Rahasia Kekayaan dan Miracle of Honey. Ini dipaketkan 3 buku khusus hari ini ya, harusnya 200.000 jadi 165.000. Dan kalau Anda ingin belajar bagaimana Anda bisa melayani pelanggan Anda dengan baik, jadilah orang yang menyenangkan hati banyak orang dengan cara Anda praktekkan 25 cara untuk memenangkan hati orang lain. Ini di buku John C. Maxwell dengan buku Business School untuk open mind tentang bisnis ya. Kenapa hari ini bisnis ini sangat besar sekali peluangnya. Nah, 2 buku ini ditambah dengan 1 brosur Path of Success. Jadi skema suksesnya, SOP-nya, apa yang harus Anda lakukan, itu dipaketkan dari harga 183 hanya 170.000. Ini nanti Anda bisa beli dengan menghubungi hotline Billionaires ini ya nomornya. Nanti saya akan ketik ulang di menu chat. Dan kalau Anda mau cara paling praktis, aduh Bu saya ini males baca, ada nggak sih yang bentuknya digital, saya tinggal copy, kirimkan. Anda bisa berlangganan BEC, Billionaires, ini ya, bayar uang sekolahnya tahunan, ya harusnya 600.000, Anda tinggal bayar 500.000, Anda akan dapat berlangganan 1 tahun. Nah, di format digital Billionaires Education Center ini ada banyak testimonial, ada banyak saran dosis anjuran yang bisa tinggal Anda copy, celing Anda kirim, ya. Hipertensi pakai apa? Anda search hipertensi, nanti muncul hipertensi itu saran produknya ini. Anda tinggal share, sudah langsung nyampe ke handphone konsumen Anda. Kalau produk ini harganya berapa? Ada price list-nya. Caranya presentasi bagaimana? Di situ ada. Dan Anda mau memperluas wawasan Anda tentang bisnis. Kalau success story dokter bagaimana, success story ibu rumah tangga, pengusaha bagaimana, Anda tinggal beli CD-CD suksesnya yang versi digital. Jadi Anda bisa ulang-ulang terus. Karena hari ini banyak orang kan gini, aduh kalau formatnya compact disc gini saya susah mau muternya, ya. Nggak punya peralatannya. Nah, Anda tinggal ambil dari Billionaires Education Center, Anda tinggal download aja, dan itu akan langsung nempel di HP Anda. Oke, jadi manfaatkan promo ini. Khusus hari ini ya, Anda hubungi hotline-nya, Anda tinggal bayar 500.000, ya Anda sudah dapat paket berlangganan 1 tahun. Ya. Oke, nggak terasa ya, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak. Sekarang saya mau coba cek. Waduh, pertanyaannya banyak sekali. Sebentar, saya urutkan dulu.
dari atas. Ya, sambil saya cross check dari chat, mungkin ada yang ingin langsung bertanya, boleh Anda raise hand begini, nanti saya akan buka speakernya. Oke, saya coba cek satu. Jawabannya tidak apa-apa, Bu. Oke. Pak Andri, kelanjutan pertanyaan, kenapa kok mahal? Ini sudah terjawab ya Pak Andri tadi ya, menekankan pada kualitas. Ya. Kalau yang sering saya hadapi, closing tidak dalam paket. Kalau soal mahal itu sebetulnya tergantung cara kita berbicara lebih bagus. Kita cerita kelebihan produk dan pengobatan dokter yang sekali tebus resep juga mahal. Oke, terima kasih ini dari Bu Komi ya, ini menambahkan. Terus kemudian justru yang sering saya closing mereka biaya konsultasi dokter dan resep itu tidak ada peningkatan. Ya, jadi justru kita bisa menunjukkan manfaat produk ini bahkan lebih mempercepat kesembuhan ya. Oke, terima kasih Bu Komi. Berbicara tentang manfaat biasanya dari awal juga sudah kita sampaikan, cuman kadang tidak begitu menggugah. Karena mungkin mereka pikir bisa dapatkan di produk lain. Apa kita perlu bukti juga dengan testimoni? Ya, betul sih dengan Bu Godeliva Marmina. Ibu boleh kita buka? Iya. Oke, selamat pagi Bu Liva. Pagi Bu. Oh, kayaknya. Halo, pagi Bu Liva, Bu Godeliva. Oh, dia lagi meeting. Ya, apa-apa, kita lewat dulu. Ada yang lebih percaya Mbak Dokter karena bisa pakai BPJS dan Askes. Nah, ini balik lagi ya Bu Anita ya. Kalau orang compare-nya adalah BPJS, Askes, ya memang agak susah ya. Karena pada dasarnya di sini mungkin ada yang dari medis, ya mungkin nanti bisa membantu. Karena sejauh yang kami tahu, kadang-kadang ada penyakit tertentu juga nggak bisa tercover semuanya lewat BPJS. Kalau sabar mau ngantri sih mungkin bisa ya. Tapi hari ini banyak yang memilih untuk daripada ngantri harus bolak-balik ke rumah sakit dalam kondisi pandemik. Mending cari pengobatan alternatif yang dalam bentuk suplemen seperti ini. Ya, jadi tinggal bagaimana kita bisa mempositifkan pola pikirnya saja. Gitu ya. Oke, Pak Andri, ada contoh kasus baru dialami kemarin, minum madu muntah-muntah. Maksudnya rekan kerjanya yang minum madu muntah-muntah. Udah terjawab belum Pak Andri ya yang mengenai produk itu? Iya. Pak Andri, selamat pagi. Ya. Halo, pagi Pak Andri. Ya, pagi Bu Tuti. Ya. Udah ya, terjawab belum tadi? Sudah, yang itu sudah terjawab. Saya hanya melanjutkan apa yang tadi Bu Tuti bahas masalah tentang apa ya tadi saya juga lupa. Ya, soalnya banyak sekali yang hari orang ini. yang orang komplain produk. Ya, tentang komplain produk. Boleh share nggak Pak Andri? Oke. Kebetulan ada rekan kerja saya dan dia juga punya downline. Itu kebetulan tantenya. Dan dia cerita bahwa tantenya kok minum madu muntah-muntah. Ini kenapa ini gitu loh. Nah, akhirnya kan saya juga rada-rada nggak tahu juga. Kebetulan dia juga vegetarian. Jadi saya juga bilang, oh ya udah tunggu deh, saya tanya dengan mentor saya dulu, Dr. Roy, dan saya tanya, kebetulan juga Dr. Roy juga akhirnya kasih jawaban, ya mungkin karena mungkin ada lambung, ada penyakit lambung akut, jadi mungkin karena kental itu pun juga mempengaruhi lambungnya, makanya terus akhirnya kan saya tanya lagi dengan rekan saya,
Dia bilang kata, iya mungkin itu kan karena kental, jadi mungkin pengaruh ke lambung. Oke. Terus dokter Roy juga tanya lagi, apakah dia minum secara dingin, apa madunya ditaruh kulkas atau tidak? Dan saya tanya ke rekan saya, iya ditaruh di kulkas. Dan oh iya, mungkin karena taruh di kulkas, karena dingin, itu pengaruh ke lambung juga. Seperti itu, dokter Roy juga cerita. Oke. Jadi ya sudah terjawab lah, seperti itu, kurang lebih. Ya. Nah, jadi kita memang mesti caranya gali. Pak Andri meyakinkan gimana, Pak? Oh ya, digali ya, Pak ya? Iya, kita gali. Kita gali cara minumnya bagaimana. Yaitu dari madunya, apakah taruh di kulkas, terus jadi cara penggunaan produknya itu seperti apa yang kita gali, seperti itu. Dan Dr. Roy juga memberi jawabannya lumayan lengkap sekali, seperti itu. Oke, akhirnya saya bisa jawab dan ya saya belum dapat kabar lagi dari rekan kerja saya, apakah sudah ada jawaban. Ya mungkin karena baru kejadian ya, belum lama ini ya, baru sehari 2 hari ini ya. Jadi saya belum dapat jawaban lagi dari rekan kerja saya. Seperti itu Bu Tuti. Oke, makasih Pak Andri. Ya, semoga sama-sama Bu Tuti. Sharingnya bermanfaat juga buat yang lain ya. Jadi intinya kita jangan ragu untuk mencari tahu ini keluhannya kenapa. Jadi caranya merespon seperti Pak Andri tadi ya, kita tetap tenang. Jadi jangan panik. Jadi jangan sampai kalau mungkin di sini ada yang masih baru, begitu rekan kerjanya punya konsumen terus gimana nih kok rekan kerja saya muntah-muntah nih minum madu, terus kita respon baliknya gini, waduh, wah gawat nih, gawat. Udah suruh stop dulu. Saya tanya dulu, stop dulu, jangan diminum ya. Nah ini akan membuat orang jadi, waduh saya salah minum ini ya. Jadi respon kita adalah tetap tenang, cari tahu dulu seperti Pak Andri tadi ya, digali dulu ini kenapa, ada asam lambung enggak, jangan-jangan dia minum madu itu tidak dicampur air, bisa jadi ya, karena sebaiknya memang dicampur air supaya kerja lambungnya tidak berat kayak gitu. Nah, kita cari tahu dulu sambil lakukan seperti yang Pak Andri tadi. Kebetulan Pak Andri ini langsung konsultasi ke Dr. Roy dan mendapat jawaban langsung disampaikan lagi ke rekan kerjanya. Ya, itu jadi cara menangani komplainnya ini dengan cara tadi tidak membuat panik dan dilakukan dengan cara yang betul, digali dulu informasinya apa. Ya. Kemudian untuk penyakit tertentu terbatas obatnya, ditebus uang sendiri. Iya, ya betul sih. Jadi kalau berbicara tentang BPJS ini agak repot ya, karena memang ya BPJS itu perlakuannya memang beda. Artinya kita tidak bisa bandingkan, kenapa sih produk kita nggak bisa masuk BPJS gitu ya. Ya memang beda ya. Agak susah saya nanti menjelaskannya. Intinya memang ini produk suplemen ya, health food, makanan kesehatan. Nah, nanti teman-teman kalau kepengen tahu detailnya bisa ikut sesi yang hari Kamis yang head talk untuk bisa tanya jawab langsung dengan dokter, bahkan mungkin juga bisa download atau belajar lagi dari YouTube, ada sesi product knowledge singkat-singkat itu ya untuk membuat wawasan kita tentang produk juga lebih detail lagi ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Lucy. Ada customer setelah konsumsi Polenergy dan Propolis katanya jantungnya nggak kuat jadi berdebar-debar. Ya, oke. Buat teman-teman gini ya, kalau pertanyaannya nanti seputar produk-produk lebih detail, saya sih bisa menjawab karena dari pengalaman saya. Tapi nanti kalau untuk lebih detailnya bisa di sesi health talk ya, sesi health talk dengan medis. Intinya kalau kita itu memberikan dosis anjuran, ya kita tidak tahu orang ini ada keluhan apa, karena kadang-kadang orang itu tidak jujur di awal. Ya, saya ambil contoh aja. Kalau ini kan tadi Bu Lucy tanya tentang Polenergy dan Propolis gitu ya, jantungnya berdebar-debar. Nah, kita coba cari tahu misalkan apa yang menyebabkan jantungnya berdebar-debar. Kalau dia memang punya keluhan sakit jantung, ya artinya pada saat kalau ada yang kemarin ikut sesinya produk nulis Dr. Herna, ya di situ Dr. Herna kan sharing bahwa produk kita itu nutrisi alami, micronutrition,
yang kalau kita minum, dia akan memperbaiki sel kita dulu. Nah, respon dari tubuh orang yang menerima perbaikan sel, si sel ini akan merasa bersorak gembira karena dapat makanan yang sangat lengkap, yang selama ini dia nggak dapat. Jadi pertumbuhan sel darah merahnya lebih banyak dan mungkin juga denyut jantungnya menjadi lebih cepat kayak gitu ya. Nah, ini kita perlu sadari orang ini sebelumnya kenapa? Kalau memang dia ada kondisi lemah jantung, denyutnya sebelumnya lemah, terus diperbaiki nutrisinya, dia denyutnya jadi mau kembali ke normal, dia bisa merasa kok deg-degannya, gitu ya. Atau kita coba tanya dulu deg-degannya kenapa? Kalau deg-degannya mau nggak dapat THR, dapat nggak ya, dapat nggak ya? Itu deg-degannya gara-gara THR ya, bukan gara-gara minum Polonesi atau Propoelik. Jadi kita cari tahu dulu, ya, digali dulu. Kalau memang sebelum minum, sebelumnya nggak pernah, sejak minum Polen begitu, dosisnya aja kita turunkan, Bu. Jadi produk kita itu fleksibel, ya, menyesuaikan dengan kondisi orang yang konsumsi. Jadi Polonergy itu bisa diminum setengah tablet, seperti itu. Kalau nanti dia sudah terbiasa, badannya sudah terbiasa dengan Polonergy multivitamin ini, maka kita bisa naikkan lagi menjadi 1 tablet. Atau kalau dia setengah tablet aja udah nyaman, ya sudah, berarti kebutuhannya dia hanya setengah tablet, seperti itu. Bu, katanya aman. Ya aman, memang produk kita itu kalau dikonsumsi berlebih pun paling kebuang lewat Anda buang air kecil, buang air besar gitu ya. Tetapi untuk lebih fix detailnya, nanti untuk ditanyakan secara medis, bisa ikut sesi yang hari Kamis ya, karena itu akan dijawab langsung secara medis. Kalau dari saya, pengalaman saya sebagai konsultan produk, yang saya sarankan adalah dosisnya kita turunkan dulu, nanti setelah kondisi tubuhnya melakukan penyesuaian, kita naikkan lagi. Dan cari tahu dulu penyebab deg-degannya itu kenapa, penyebab berdebar-debarnya itu kenapa. Itu ya. Ya. Nah, ini udah dijawab juga, jantung berdebar kalau selesai pemungkaran selesai, kalau betul diturunkan ya. Oke, sip. Thank you. Bu, konsumen saya beli madu untuk anaknya yang batuk diminum lalu belum sembuh. Dia bawa anaknya ke dokter, dikasih obat, dosisnya dinaikkan, terus konsultasi sama dokter katanya madunya disuruh menghentikan dulu. Gimana jawaban saya, Bu? Iya, Bu Anita. Oke. Bu Anita, selamat pagi. Masih di... Ya. Pagi, pagi Bu. Ya, ya. Ya. Ya, Bu Anita bisa diulang, Bu, yang tentang itu konsumennya. Jadi awalnya kan anak itu kan teman anak saya, dia batuk-batuk terus batuknya itu menggigil. Padahal udah dibawa ke dokter, dia bilang udah dibawa ke dokter, sampai mamanya tahu saya itu kan pakai Clover Honey itu, jualan itu mamanya datang sama papanya. Ini katanya bisa untuk anak saya juga pakai itu kan juga puji Tuhan sembuh. Tanpa obat-obatan ya, ini yang saya alami, makanya saya sharing itu karena saya pakai buat seluruh keluarga. Puji Tuhan anak saya 3, karena satu sakit mesti ke dokter tuh pasti giliran. Semenjak saya pakai HDI ini, ya puji Tuhan nggak nular-nular seperti itu loh Bu. Terus saya berani untuk share, saya memang buktikan bahwa ini benar. Kemudian terus saya juga jual ya, sudah mulai jual, mulai bisnisnya. Kebetulan salah satunya itu disaranin mau pakai madu aja gitu kan. Anak saya bilang gitu, aku biasa minum itu kayak mamaku. Kebetulan mamanya juga tahu, dia juga review terus dia beli, ya kan. Datang sama papanya, tapi dia udah ke dokter dulu. Dokter itu udah sampai beberapa kali ke dokter ini, ganti ini, gak sembuh-sembuh, Bu. Terus terakhir itu, habis dia minum, dia masih minum, kemudian madunya itu dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter, dokternya bilang, dihentikan dulu madunya sampai batuknya sembuh, minum obat dulu gitu. Jadi mamanya terus bingung lah, ini gimana Mam, kok malah dokternya bilang malah suruh hentikan madunya gitu. Ya. Minum obat dosisnya dinaikkan Bu lah gitu. Aduh ini kayak gitu. Maksud saya itu ya gimana ya Bu? Jadi gini, Bu Anita ada di kota mana? Di Solo.
Oh, di Solo. Ya, gini Bu Anita, saya kan bukan dokter ya, jadi saya coba jawab dengan pola yang tadi saya sharingkan ya, bahwa bagaimana caranya saya menjawab, polanya yaitu diiyakan dulu. Jadi fungsinya Bu Anita hari ini untuk mamahnya si anak ini adalah menenangkan. Jangan membuat dia jadi bingung, waduh berarti salah nih kemarin saya beli madumu, kan nanti takutnya dia berpikir seperti itu kan. Nah, Ibu bisa tenangkan dulu, nggak apa-apa Bu, memang secara ilmu kedokteran mungkin beliau sedang observasi nih, ada produk-produk apa yang mungkin akan memicu batuk si anak, karena kan kita nggak tahu. Nah, coba cek, kalau memang sebelum minum madu udah batuk kan sebetulnya kan batuknya bukan gara-gara madu ya, gitu Iya, loh. bukan karena Kalau dia minum madu jadi batuk, nah mungkin dia alergi madu. Tetapi dokter ini tidak salah, dia kan sedang mengobservasi. Nah, kalau Ibu sudah mengiyakan, nggak apa-apa Bu, nanti setelah obatnya habis, Ibu bisa lanjutkan lagi madunya. Tetapi coba Ibu positifkan dulu pola pikirnya si Ibu ini. Minum madunya sudah betul dicampur air ya, karena seringkali madu yang tidak dicampur air, karena madu kita itu kental, itu sering lengket-lengket di tenggorokan, sehingga bagi beberapa anak-anak yang sensitif, dia malah jadi tambah ngekel batuknya, seperti itu. Nah, kalau itu diencerkan, dicampurkan dengan air, itu malah justru akan membantu proses penyembuhannya menjadi lebih cepat. Jadi nutrisi yang dibawa oleh madu itu akan membuat penyerapan dari obat yang diresepkan dokter itu lebih gampang terserap oleh tubuh, kayak gitu. Tetapi diedukasi dulu. Nah, kalau di Solo ada dokter konsultan, Ibu mungkin bisa ajak mamahnya, ini pas lagi ada sharing-sharing dari konsultan medis. Kamu ikut ya, nanti tak kirim linknya untuk misalkan konsultasi seperti itu. Supaya dia positif, Bu. Intinya supaya dia tidak merasa bahwa produk yang dia beli ini salah. Nggak ada yang salah. Tetapi memang dari sharing dokter Herna kemarin pun, kita tidak bisa menggantikan apa yang sudah diberikan oleh dokter spesialis. Karena nanti akan terjadi istilahnya debat kusir, beda pendapat. Si dokter tidak belajar produk perlebahan, ya, kita konsultan produk perlebahan, tapi kita bukan dokter gitu loh. Nah, biasanya kan orang gini, nanti nggak tahu nih sembuhnya gara-gara madu apa gara-gara obatnya. Jadi mending obat madunya hentikan dulu, kita berikan terapi dengan obat ini, nanti setelah ini sembuh madunya dilanjutkan lagi. Seperti itu. Nah, kalau permintaannya seperti itu dan pasiennya menyetujui tindakannya dokter ini, ya kita mensupport Bu. Biar aja, nggak apa-apa gitu loh. Toh biasanya obat dokter itu nggak sampai sebulan kan Bu. Biasanya kalau sakit batuk itu untuk seminggu atau untuk 2 minggu, setelah itu kan akan diobservasi ulang seperti itu. Jadi caranya jawab tetap diiyakan, dipositifkan pola pikir si ibu ini, lalu kemudian ibu kasih kesimpulan bahwa produk kita tuh aman kok Bu. Bukankah anak ibu tuh batuk sebelum minum madu ya? Gitu. Makanya kan saya sarankan minum madu. Nah, kalau memang dari dokter ini masih ragu, karena batuk si anak ini kan macam-macam, Bu. Anak saya pun punya riwayat alergi yang nomor 3 ya. Dia kadang-kadang ketawa terbahak-bahak, teriak-teriak itu malamnya bisa batuk. Nggak makan apa-apa. Saya sudah cukup ketat dengan makanan, tetapi karena memang si anak ini sensitif. Dia minum minuman yang pemanisnya buatan, langsung batuk. Kayak gitu. Nah, jadi kadang kita harus tahu apa yang boleh, apa yang enggak. Karena tubuh orang itu beda-beda, Bu, metabolismenya. Jadi cara menjawabnya aja yang tetap pakai pola tadi, Bu, diiyakan, dipositifkan, lalu diberikan kesimpulan terakhirnya yang intinya ya dan iya jawabannya. Kayak gitu. Ya. Terjawab ya Bu Anita ya. Intinya jangan ditinggalkan ya Bu. Kalau konsumennya udah komplain tentang madu, jangan ditinggalkan. Justru harus lebih sering Ibu informasi lagi tentang madu supaya dia teredukasi Bu. Gitu. Betul betul ya. betul Bu. Saya sering share juga kok. Iya. Iya. Masih gitu. sering saya share, ya. masih itu buktikan bahwa ini. Oke.
produk kita Ya. alami gitu. Jadi jangan ditinggalkan, dan mungkin kalau ada sesi-sesi health talk Ibu bisa undang juga. Jadi buat teman-teman di sini kalau ada sesi health talk, sesi beauty talk atau sesi apapun, itu pesertanya tidak harus yang sudah member, justru prospek-prospek Anda itu diundang supaya mereka ikut mendengar, ikut mempelajari, dan di situ kan langsung dijawab oleh orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Jadi yang menarik di bisnis ini, kenapa saya bilang kita nggak butuh bakat, ya karena kita disupport oleh pelatihan, oleh training-training yang sudah dibawakan oleh mereka yang kompeten di bidangnya. Jadi ajak aja Bu ke sesi health talk. Kan nanti Kamis depan kan ada lagi Bu, hari Kamis. Oke. Itu. Oke, Ya, oke. semoga terjawab ya Bu Anita Bisa ya. terjawab ya. Baik Bu Ya. Titi, terima kasih. Jadi saya nggak panik juga. Iya, jangan panik Bu. Ya. Oke. Padahal yang lain-lain enggak kok, ini kok beda sendiri. Ya, Yang bisa jadi lain nggak memang ada kondisi problem loh. anaknya yang Iya. masih sensitif. Ya, Iya. oke, dijawab gitu aja ya Bu, sesuai Thank you dengan Bu pola Titi, ya tadi. betul ya. Sama-sama Bu Anita. Ya, oke. Yang lain mungkin ada tambahan lagi. Tidak terasa ya kita sudah ngobrol-ngobrol hampir 2 jam ini. Tadi kita dari jam 2. Apakah mungkin ada yang masih mau bertanya? 2 pertanyaan terakhir, Anda boleh langsung kasih kode aja, saya bisa buka speakernya, atau Anda bisa buka speaker Anda sendiri. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Ada? Ya, kalau tidak ada, saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi buat Anda yang mau belajar lebih cepat, ya. Kita punya platform Billionaires Education Center. Ini adalah platform pendidikan yang sangat murah. Bapak Ibu kalau lihat 500.000, mungkin, waduh kok mahal ya. Ingat, ini setahun. Anda bisa berlangganan VIP channel 1 tahun, Anda bagi 12 itu loh. 500 Anda bagi 12 itu cuma 40.000. Betul ya? Nah, kalau 40.000 Anda bisa belajar bisnis ini lebih cepat lagi. Itu hematnya berkali-kali lipat, gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa pendidikan ini investasi Bapak Ibu. Sama halnya kita menginvestasikan untuk pendidikan anak kita. Hari ini meskipun anak kita homeschooling, kita tetap bayar uang sekolah kan? Betul ya? Setuju ya dengan saya? Karena anak saya 3, saya juga bayar uang sekolah. Makanya saya bilang 500.000 setahun ini murah. Sangat murah. Dengan apa yang saya dapat, kemudian yang saya terima 500.000 ini murah. Jadi jangan ragu lagi, Anda hubungi aja nomor ini, bisa di screenshot, nanti Anda bisa langsung pesan, karena hanya berlaku hari ini. Kalau besok sudah nggak ada ya, besok kembali ke 600.000. Jadi sebetulnya 600.000 promo harga VIP channelnya, tetapi khusus buat Anda peserta handling objection, hari ini di promo 500.000, Anda bisa berlangganan 1 tahun. Oke. Dan jika nanti Anda ingin tahu lebih banyak tentang skincare, kita kan punya produk skincare juga, skincare Korea, glowing ya. Hari Minggu kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan tema skincare daily routine. Ya, Anda bisa lihat di sini nanti salah satu pembicaranya atau narasumbernya adalah Smart Skincare Advisor dari Pontianak, ya Ibu Yona, lihatnya kayak bintang film Korea ya, cantik loh. Ini aslinya lebih cantik lagi ya. Ini adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat luar biasa ya. Beliau sudah punya 4 orang anak, tetapi di sela-sela kesibukan beliau masih mau meluangkan waktunya untuk belajar lagi, bahkan beliau sangat expert di bidang skincare. Ya, nanti beliau akan sharingkan bagaimana beliau pun akhirnya memilih Biskin untuk skincare rutin yang beliau pakai, karena beliau percaya dan yakin dari bahan alaminya itu yang membuat banyak teman-teman beliau ini pengusaha ya, punya toko retail, kalau orang Pontianak pasti tahu ya nama tokonya ya. Dan sebetulnya banyak alasan yang bisa dikatakan beliau, ngapain sih saya harus beli Biskin gitu ya, karena produk-produk lain yang lebih mahal pun beliau pernah pakai. Tetapi apa yang membuat beliau beralih ke Biskin, itu yang nanti kita akan tanyakan lebih detail.
di sesi skincare daily rutin hari Minggu jam 7 ya, jam 7 kita ngobrol bareng, dan ini kapasitas peserta masih bisa sampai 300 orang. Jadi kalau Bapak Ibu ini kan pas Lebaran ya, sambil ngumpul-ngumpul sambil mau dengerin, Anda mau undang orang untuk join, tidak ada kesulitan ya, kita masih bisa membuka peluang untuk bisa masuk lebih banyak supaya kita bisa ngobrol banyak dengan Ibu Yona dari Pontianak. Saya coba cek apakah Bu Yona hari ini ikut bergabung. Oh, kayaknya beliau nggak bergabung dengan kita hari ini. Nggak apa-apa ya, jadi nanti hari Minggu kita akan ketemu Bu Yona. Dan yang pasti buat teman-teman semuanya, kalau Anda hari ini masih merasa bingung caranya menjawab, itu wajar ya. Hari ini kami bisa menjawab komplain, artinya karena kami sering mendapatkan komplain ya. Kalau hari ini Anda baru dapat 1-2 komplain, Anda bingung, itu wajar. Jadi latihan terus, jawab terus, kuncinya Anda tahu bahwa Anda harus setujui, Anda harus memperhatikan kenapa orang ini komplain, dan kalau Anda layani dengan baik, Anda berikan kepuasan pada pelanggan Anda, maka semuanya akan menjadi lebih lancar dan mereka tidak akan meninggalkan Anda. Oke? Rasanya cukup sekian penjelasan saya tentang handling komplain, handling objection. Semoga ini bermanfaat buat Anda semuanya. Kalau ada kalimat saya, kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya, karena saya juga masih belajar terus sampai hari ini. Tapi kalau Anda mendapatkan manfaat yang luar biasa, sebar-sebarkan ke rekan kerja Anda pakai untuk latihan terus, sering-seringlah berlatih, bagaimana caranya menyapa, bagaimana caranya mengucapkan terima kasih, memuji pelanggan Anda, apapun komplainannya dia, Anda setujui dulu. Dengan demikian Anda akan mendapatkan relasi yang luar biasa. Oke, semoga bermanfaat. Stay at home, tetap sehat, dan jangan lupa Harvest Festival buat Anda semuanya dan jaringan Anda. Oke, selamat pagi. Sekian dari saya, sampai ketemu hari Minggu. Oke. Pagi, terima kasih. Thank you semuanya.